Uti. Ya. Sekarang usia Uti berapa? Usia saya sekarang 78 tahun. Lahirnya tanggal 16 Agustus 1942. Tuh. Iya. Berarti selama ini Uti banyak berkecimpung di kegiatan gereja jadi. Nah, bisa diceritakan apa saja yang sudah pernah dilakukan? Oh, tahun ini tuh. Dari awal dari awal mula. Gini, awal mula saya kan seorang guru ya, guru. Senengane nuturi. Guru itu kan diajarkan untuk nuturi, mengajar dan mendidik. Jadi jiwa saya ke situ sampai dengan sekarang dan kapanpun. Baik terutama kepada vikar itu, terus anak-anak yang kos. Terus sekarang seperti ini kedanan anak-anak muda-muda, saya senang sekali lah. Kegiatan yang saya tempuh itu dari awal mula tentang wanita. Nomor satu itu wanita, sehingga saya pertama dari Surabaya lalu pindah ke sini, tahu-tahu sudah ditunjuk untuk menjadi ketua, dulu ketua KWJ, ketua wanita jemaat. Berapa gaur itu lupa saya. Terus mari ngono ditunjuk dari wanita MD Besuki Barat. Bingung saya nek nglakoni. Tetapi saya dengan gembira dan sukacita, itulah saya harus bisa mengatakannya. Akhirnya saya itu dibawa ke Malang. Taunya disuruh menjadi seksi pendidikan di Wadahe DPPW, Dewan Wanita itu di sana. Itu sehingga 2 daur kalau tidak salah. Lalu karena Pak Udiono, nama saya kan Sumiyatsih, dipanggil Bu Ut itu karena suami saya namanya Udiono. Gitu. Ya itu pindah lagi ke Surabaya, ke sana sampai situ itu karena pekerjaannya. Kita mengikuti. Di sana pun kembali dimintai untuk ada Bu Ut dimintai untuk pekerjaan kewanitaan itu. Ya tak lakoni wae. Karena saya suka orang bekerja di ladang Tuhan itu harus mau dan mampu, enggak sembarangan. Dan bekerjanya itu betul-betul baik dan benar. Hanya baik itu nonsen. Kalau ada benarnya lah itu sesuai dengan apa yang diikuti di dalam kemajelisan PHMJ-nya itu, maunya apa, Pak Pendetanya mau apa. Sulit memang jadi ketua itu. Lama-lama kembali ke Jember ya, itu sudah ditunjuk lagi menjadi majelis ketua kelompok Marta. Waktu setelah dipecah itu dulu kan KRW Matius menjadi KRW Filipus plus KRW Marta. Itu saya disuruh ketua. Kapan aku lereni gitu. Akhirnya ya tak jalani saja. Ya dengan penuh sukacita. Ternyata Tuhan Yesus itu selalu menuntun saya. Saya tidak bisa bicara kalau tidak ada Roh Kudus yang selalu diberikan kepada yang mau membicarakan apa itu. Nah, sehingga sudah selesai majelis di sini, lalu ketua KRW di Marta, ternyata masih dikasih lagi selesainya ngurus orang-orang tua. Usia lanjut ini. Yang memberi nama Wulan itu tidak ada yang bisa. Saya nekat aja karena ditunjuk sebagai pengurusnya. Saya ada nama ini usul, apa boleh Wulan. Apa artinya Wulan? Kan bulan. Sopo nggak ngerti, saya bilang gitu. Wulan itu warga usia lanjut. GKJW Jemaat Jember belakangnya. Itu dari situ itu lah kerjaan atau aktivitas saya plusnya
gandeng karo bapak itu siapa Mas apa Bu itu ya Mas Bagio kerja sebagai penuntun dan pelatih paduan suara. Nah karena saya punya bakat dari Surabaya sampai Surabaya lagi, Jember lagi, itu saya lakoni aja. Jadi ya begitulah sampai dengan sekarang tua itu sebenarnya masih disuruh pro kantor apa nek tanggal jam 10 itu. Ojo aku lah itu loh. Ini ndak mau nanti belum bisa nyanyi, belum tak ulangi iki. Ini bandulku saya itu. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa ada diterima dengan baik. Kalau ada kurang baik kata-kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Gusti Yesus berkahi. Dulu memang waktu saya remaja dulu juga termasuk pembimbing saya waktu masih pemuda, gerejanya belum di sini dulu. Mimpin paduan suara kan? Iya, paduan suara. Latih pemuda. Ya, aktif dalam pelayanan, dipakai Tuhan terus. Terus sekarang ini kesendiriannya, selama nggak aktif di pelayanan, aktivitas yang dilakukan Bu Ut dalam kesendirian. Nggih, matur nuwun Pak. Waktu yang diberikan masih boleh saya bicara. Sebagai usia lanjut, sesuai dengan anjuran di gereja, itu katanya disuruh duduk manis saja, ndak usah melok ngini-ngini. Hati saya nangis karena kok lucu. Umat Tuhan milik Tuhan Yesus Kristus harus bekerja, tidak hanya berdoa. Jadi berdoa dan bekerja atau bekerja dan berdoa. Dan itu pun dilakukan dengan penuh sukacita dan kemauan yang betul-betul mau dan mampu. Kalau mau dan mampu itu kan paringannya Tuhan. Jangan lalu dibiarkan neyeng nang ngene jero. Ndak bagus. Lah sampai sekarang karena saya sudah 78 tahun, ternyata kata yang tadi itu duduk manis saja itu ternyata terjadi sudah sekarang. Ya kan? Disuruh duduk manis sudah pernah jadi ini tak lakoni sekarang karena usia sudah itu. Nah, kesakitan saya itu semenjak saya jatuh lalu patah tulang, kemudian retak tulang itu yang sebelah kanan terus itu saya rasakan dengan ada kesedihan, namun setelah ada Pak Sony itu saya menjadi kuat sekali mengalami yang seperti ini, kuat karena itu turi apa pangandikane Pak Sony itu nandes di sana si saya ini, sehingga tak jak guyonan barang dia guyonan ganggu aku ngono iku ya tak jarno ae ngono. Jadi itu sampai sekarang saya ya begini, kenapa sendirian? Karena anaknya di luar kota semua. Yang nomor 1 ikut suami di situ Bondo, ya karyawan apa pabrik gula di situ Bondo, Asem Bagus. Jadi sekretaris utama di sana. Tapi ini barusan tanda pensiun, mendatang pensiun. Terus yang nomor suaminya itu adalah guru, kepala wakil guru SMA di Situbondo. Suaminya, anaknya 1. Lah terus yang Mbak Suci yang nomor 2 adalah guru yang disuruh mengajar di negeri, dia tidak mau karena aku itu sahabatnya Gusti Yesus. Saya tidak mau, saya kepingin mengajar di sekolahan punyaan Gereja Dewi sampai sekarang dan sampai pun kapanpun itu. Anunya faknya pulang gurunya mengajar, guru SMA, faknya bahasa Inggris. Dan dia itu pernah menjadi utusan untuk ke Palembang, ke mana? Sumatera Utara itu. Karena ada presnya di sana. Ada pertemuan raya se-Indonesia wilayah Iro itu. Dia penterjemah di situ. Yang
kan ini Mbak Suci itu. Anaknya memang seperti itu, kayak wong ya apa biasa-biasa, tapi otaknya dan bergerejanya, kalau bergereja itu saya gurunya. Kamu kalau ada pekerjaan bergereja itu di ladang Tuhan, jangan ditolak. Tidak bagus. Harus ikuti, dilakukan dengan penuh sukacita. Tidak ada keluhan. Makanya pesan saya kepada anak-anak semua ini yang muda terutama, apa ae ditandangi dengan penuh sukacita dan baik dan benar. Nek mau baik tok itu no, aku gak percaya aku. Utama tamu itu nek tak lihat iku tolak-tolak, lho kok keliru iku, durung ya apa iku. Kamu itu. Nah, Mas Bagio apa sih sampai sekarang itu nek ana apa paduan suara itu pasti, karena jiwa saya ya itu tadi nyanyi dalam sana. Kepada pemuda-pemudi itu sapa ae mesti yang tapi gak senenge mesti diganggu. Gitu kan di arek-arek itu sembrono anak. Itu terutama juga ini. Kayak utinya sendiri. Iya itu luar biasa ya semangatnya. Tapi saya bersyukur bahwa saya masih banyak yang memperhatikan saya, sehingga itu sangat menopang suara hati saya, pikiran saya. Dan saya percaya pernah Pak Sony kebaktian di sini yang mimpin, ditanya satu pertanyaan aku jumbul, ngerti jumbul? Terkejut. Bulu lawa ngerti ku. Kaget. Loh, kok ditakoni apa? Kok iso urip dhewe, kok iso anuan ngene untuk apa? Kena apa? Kuncinya apa? Lah aku jawab dong karena kaget, bater. Percaya. Oh gitu. Dikeplok ya mbek wong-wong koyo arek cilik dikeplok iki. Ya seperti itu. Sehingga paduan suara itu sampai tua ini masih seneng-seneng nyanyi. Kalau HP itu nyanyian sampai pulsa entek. Iya. Demikian, terima kasih. Maaf juga kalau ada keliruan, Mbak. Terima kasih Ya, Bu sharing-sharingnya. Ya. Nambah semangat kita yang muda-muda. Iya, makanya kalau ada tugas dan itu dengan baik. Saya lihat ini di majelis lu, rasanya berbunga-bunga. Wah, jati tadi majelis. Awas nek gak paro-paro. Enggak apa-apa. Mbak Tutu juga pasti putrane Pak Kawahyo. Terima kasih untuk sharing-sharingnya untuk Ya. kita semua. Mungkin ada pesan-pesan untuk kita. Pesan tok ya. Nggih. Enggak ada kesan ya. Pokoknya pesan tok ya. Sudah banyak pelayanan. Iya, yang itu kita mau lakukan, untuk ya. pelayanan di anuan itu di ladang Kita Tuhan yang itu masih muda. semua orang itu mesti harus ada rasa takut. Takut apa? Takut kepada Tuhan, karena ini milik Tuhan. Lah kamu sih bekerja sebagai ini bagian apa? Gak usah ijir-ijiran. Itu bagianmu. Majelis itu kadang-kadang kan ngono. Iri-irian. Atau nepok dadang, iki aku majelis. Gitu. Gak payu tambah diguyu karo wargane. Tapi engko terus berdoa apa ngono. Ndak, kamu ae. Ndak ada, harus itu. Mau dan karena kemampuan itu sebelum bicara pun itu ada Roh Kudus sendiri yang nuntun. Ya Mbak Winda kan seperti itu ta. Kalau salah kan dan nono aku. Terima kasih. Selamat sore, Selamat Bapak sore. Ibu. Selamat sore. Puji Tuhan, pada sore hari ini kami dari tim Kespel Kesaksian Pelayanan mengunjungi Bapak Eko dan Ibu Eko di sini. Yang pertama, kami ingin tahu bagaimana pelayanan Bapak dan Ibu, khususnya ketika Bapak Eko masih bekerja. Sudah lama nggih Pak nggih?
pensiunnya nggih Pak? 5 tahun yang lalu. Nah, nggih. Hari ini kami ingin Bapak bisa menceritakan ketika Bapak pada saat kerja dahulu, Bapak kira-kira apa yang bisa kami pelajari, apa yang bisa kami contoh, apa yang bisa kami teladani. Monggo Bapak. Terima kasih tim Kespel yang sudah bersedia mengunjungi keluarga kami. Di sini kami bertiga, saya, istri, dan cucu Yana. Sesuai dengan pertanyaan, bagaimana pengalaman atau kesaksian saya selama masih dinas. Saya dinas jadi guru negeri pertama kali adalah 1 Maret 1978. Sudah cukup lama. Usia berapa Pak waktu itu? Waktu itu usia 22. Karena 3 tahun sebelumnya saya di Alethea. Jadi 76, 77 sampai dengan Februari 78 saya di Alethea. Kemudian mulai Maret 78 sampai purna di negeri. Sehingga masa kerja di negeri itu 38 tahun. 38. Kemudian karena kerja di pemerintahan itu liku-likunya banyak, sehingga saya sering dimutasi dari SD1 ke SD yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Luar biasa semangatnya Pak Eko, kesaksiannya sebagai anak Tuhan di dalam dunia pendidikan khususnya. Nah, sekarang kami ingin mendengar kesaksian Pak Eko dalam pelayanan di gereja. Nah, pengalaman suka dukanya apa Pak? Ya. Terima kasih. Saya menjadi penatua pertama kali tahun kurang lebih 91. Itu pun saya berdua. Saya dengan Butarto, yaitu sebagai majelis pengganti. Karena waktu itu kalau tidak salah 1 mutasi, 1 meninggal, lupa saya namanya. Akhirnya pada waktu itu, pada daur itu, urutan saya di bawahnya, kemudian di bawahnya lagi Butarto. Sehingga pada waktu pelantikan majelis, saya berdua, saya dengan Butarto. Pertama saya di kemajelisan, kalau tidak salah saya di KPAR. Di KPAR bersama-sama dengan Bu Teguh, ya dengan kalau tidak salah Bu Anang Nadri, ya dengan teman-teman yang lain. Waktu itu saya ingin memang, tapi belum bisa tercapai. Ingin mengumpulkan guru-guru dan perawat atau tim kesehatan. Jadi komisi anak dan remaja ingin merekrut guru-guru, semua kita rekrut, kita libatkan dalam pelayanan KPAR. Ternyata belum berhasil. Ya ada 1-2 yang bisa waktu itu, tapi yang secara umum belum bisa. Kemudian dari tahun ke tahun saya juga selalu berubah di posisi, karena di KPK. KPK otomatis kerjanya hampir sama dengan ini, koordinasi dengan KPP, ya, KPP, KPK ini jadi satu, kunjungan yang kita utamakan, termasuk waktu itu pembenahan MCK-nya Pak Ponari Sidomulyo. Itu. Kemudian yang kedua, plesterisasi mertuanya Mas Toto. Bahasa apa itu Pak? Lupa saya. Kemudian juga di Suci. Di Suci itu kalau tidak salah rumahnya Bu yang kecil kurus. Joko. Bu Joko. Itu yang kita benahi. Sedangkan kalau yang lain-lain itu memang kita rata-rata hanya perkunjungan begitu. Dan pernah di PH 1 periode. Di PH 1 periode
bersama Pak Disono almarhum, Pak Siono, Pak Yono, Pak Kodrat, kemudian Pak Sedemartono, Pak Murpo Trioso. Nah, itu yang pernah saya alami di PH. Nah, mungkin bagi panjenengan semua barangkali belakangan ini memang karena ya pandemi dan sebagainya, kadang-kadang saya lihat antar komisi itu sosok rebutan. Nah, ini yang mungkin perlu juga kita perlu kita benahi kembali. Saya memaklumi karena masa pandemi aja. Tapi umpama tidak masa pandemi mungkin ya bisa lancar lah, bisa teratur begitu. Tapi karena masa pandemi kadang-kadang teman-teman agak kesulitan, khususnya teman di Wulan. Salah satu teman, ini kok ada WA seperti ini. Ini kok ada ini gini lagi. Dari katakanlah info yang kadang-kadang agak membingungkan. Akhirnya teman-teman, kalau memang ada tugas semacam ini, satu pintu lah, sehingga teman-teman yang di bawah enggak bingung, enggak kesulitan. Penting komunikasi ya. Iya, hasilnya seperti itu. Sehingga sampai sekarang pun juga saya merasa bersyukur khusus Wulan itu sudah diberi waktu tersendiri oleh PH khususnya dan Pak Pendeta Sony Adamono. Mungkin sementara itu. Terima kasih. Sekarang pertanyaan untuk Bu Eko. Suka duka selama mendampingi Pak Eko dalam pelayanan khususnya di gereja, kan sering ditinggal-tinggal ya, kalau apalagi PH sering rapat-rapat. Nah, bagaimana Pak Eko? Terima kasih. Selama ini saya sebagai pendamping suami, jadi saya tetap mendukung apapun yang dilakukan, terutama memang waktu kalau ada rapat-rapat itu kan memang Sering malam sekali. Tapi ya tetap saya mendukung. Iya, nggak pernah ngeluh ya. Enggak pernah. Saya sendiri juga merasakan bahwa saya juga bekerja kan Ibu, juga sering meninggalkan rumah mulai pagi, tengah malam, dini hari kan, karena saya di kamar operasi. Jadi sewaktu-waktu mesti saya dipanggil berangkat. Jadi saya memaklumi lah seperti itu. Saling Mendukung, kerjasama, iya. mendukung. Ya begitu, suka duka kami. Semangatnya luar biasa ya. Iya. Pelayanannya Jadi di dunia pendidikan, di tempat pekerjaan maupun di gereja ya. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Yangkung Yahuti, apa kabar? Ya, semoga semuanya pinaringan sehat nggih. Senadyan to yuswa sepuh nanging rakanipun tetap pinaringan sehat. Manahipun pinaringan bingah lan pangangan-anganipun tansah kepaing saos syukur. Bapak Ibu Yangkung yang uti, pada saat ini saya akan mengajak panjenengan merenungkan firman Tuhan. Setelah panjenengan tadi mirsani wawancara dengan Yang Ut dan juga Pak Eko, bagaimana di usia tua kita harus tetap memiliki kerinduan melayani Tuhan. Tidak berhenti karena usia, tetapi tetap punya semangat sehingga terus berbagi kasih bagi orang lain. Masih banyak kok yang bisa kita lakukan walaupun di usia sepuh. Nah, di dalam Mazmur pada pasal yang ke-71, saya akan membacakan kagem panjenengan semuanya dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan kagem panjenengan. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku.
Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Amin. Monggo kita doa sebentar yuk. Bapa, kami hendak bersama-sama menghayati dan merasakan sapaan-Mu Tuhan. Berkatilah di dalam kami merasakan menghayatikan sapaan Allah melalui firman ini. Pakailah hamba-Mu dan curahan Roh Kudus-Mu hadir atas kami semuanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Yangkung nyanguti, manungso itu nang dito parane. Nyun sewu. Manungso nang dito parane. Lahir, digedheke, terus padha iso sekolah. Nek wis rampung sekolahe, padha pengen oleh jodoh. Nek wis oleh jodoh, padha pengen menapa? Duwe anak. Nek wis duwe anak, padha pengen duwe putu. Nek wis duwe putu, pengen ngemong putu dan seterusnya, dan pada akhirnya apa? Ya kemana lagi? Kondur. Kembali ke hadirat Tuhan. Tetapi di dalam proses hidup yang seperti itu sebenarnya kan tidak semudah ketika kita ngomong toh, Kong. Ada dinamika konflik yang selalu akan kita hadapi karena setiap perjalanan waktu kita itu mau tidak mau kita akan selalu jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, dan jatuh, bangun. Dan itu hal yang lumrah, Yangkung Yanguti. Bahkan ketika panjenengan sudah usia sepuh, sing gerak-geran, sing menggalih karena anak masih ada yang belum berhasil, yang menggalih karena kangen cucu, yang menggalih karena apa ya? Ya selalu naik turun lah situasi batin panjenengan. Bunga sediluk susahnya suwi, kadang nggak iso sare, kesulitan untuk menikmati istirahat malam di samping karena usia, karena memang pergumulan tidak pernah selesai. Itu makanya ketika sang pemazmur itu mengungkapkan bagaimana situasinya dalam perjumpaannya dengan Tuhan, sang pemazmur mengamini bahwa hidup manusia itu ditopang Tuhan sejak dari kandungan loh, Kong. Sejak dari kandungan, dan benar-benar bahwa karya Tuhanlah yang menjadikan setiap kita boleh hadir di tengah-tengah dunia ini, walaupun toh yang melahirkan ya ibu atau mak atau mbok kita masing-masing di zaman itu. Tetapi bahwa kalau bukan karena Tuhan ya panjenengan mbek aku ora iso bakalan dadi manungsa ana ing jagat iki. Milanipun mari kita memiliki satu pengharapan kayak sang pemazmur bahwa sejak dalam kandungan aku dipelihara oleh ibuku. Sejak dalam kandungan aku juga dipelihara oleh Allahku. Dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan orang percaya itu benar-benar tidak bisa dipungkiri. Dan itu kesaksian sang pemazmur kakung Uti. Milanipun di usia sepuh nek kita galih, pikiran kita hanya galih soal awake saya remek, duit ora tau duwe. Ngapun nek sing pensiunane gede aku ora iso melu apa-apa ning akeh-akeh lek wis padha sepuh ki ora duwe duit, gitu. Dicukup-cukup ke duite, budal nang gereja ngenteni ana sing ngeterke, ape nang gereja iso budal gak duwe persembahan. Padahal menawi penyen tindak gereja lek umpama ora kagungan persembahan jane ora usah wedi Gongti, ya tetep tindak gereja lah. Nggih. Nah, tetapi ya dinamika kayak kados ngaten nak limrah selalu akan kita jumpai dalam hidup kita masing-masing. Oleh karena itu saya ngajak panjenengan, ayo Kakung Uti. Ya, ketika penyanyi tadi sudah saya ajak untuk mengingat kembali apa yang penyanyi pirsani di awal. Kesaksiannya Pak Eko, kesaksiannya Uti Udiono. Di usia sepuh jangan berhenti untuk bersyukur, jangan berhenti untuk melayani, dan masih banyak hal lain yang bisa kita kerjakan karena hidup itu penuh keajaiban, Hidup itu penuh keajaiban, dan ingat
Gusti Allah itu loh yang tetap menjadi tempat perlindungan saya dan panjenengan. Sebab nang di meneh sangan parane uripku kalau panjenengan nang di meneh lek saya tuwa ora ono meneh. Penyen ndak akan bisa saya tuwa njaluk tambah umur dadi 100, dadi 110. Kok nggih 100. Wong kadang-kadang enten swidak monpun remak kok. 70 nggih pun saya remak. Pingin 80 malah ora iso mlaku, pingin 90 malah dadi kembang amben. Waduh, itulah kehidupan. Tapi ayo kita yakin bahwa Tuhan adalah tempat kita berlindung dan panjenengan itu sebuah keajaiban loh. Ya, bahwa sudah bisa di usia 60, 70, 80, bahkan ada yang warga kita usianya 90. Itu sebuah keajaiban. Kita harus bersyukur. Yang lain loh, kayak saya yang belum sampai 60 ya, apakah aku akan nututi sampai di usia panjenengan ya belum tahu juga. Tetapi keajaiban pemberian Allah yang menjadikan panjenengan bisa sampai di usia saat ini, jadikanlah sebagai satu momentum untuk panjenengan menikmati hidup ini gitu. Menikmati hidup ini. Bayangkan, sang pemazmur itu mengajarkan kepada kita apa? Ayat 8y. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Sing dikersake Gusti apa? Ojo kandhek anggone memuji, ojo kandhek anggone saus syukur, ojo kandhek anggone maos kitab suci. Menika, terus Yosua Sepuh tidak menjadi alasan buat kita untuk tidak baca kitab suci. Yosua Sepuh tidak jadi alasan kita untuk tidak berdoa. Yosua Sepuh tidak bisa menjadi alasan buat kita untuk kita selalu memuliakan Tuhan. Coba kalau panjenengan tengah wengi rumangsa atine keloro-loro, ngapa sih kok memuji aku rene sekeng ngungsi maring Gusti dene ingkang suci biratu somami. Monggo saya yuk nyanyi. Gusti wis nyaur bundat utangku, dosaku luwe agung ning Gusti kang lebur. Lo jawab itu. Aku rene saking ngungsi maring Gusti. Lah itu kan pepujian bisa nglipur hati, juga bisa menjadikan landasan iman kita untuk kita percaya bahwa dosane saya mbek panjenengan wis dilebur dening Gusti kanthi rah tuwin sariranipun. Lah gumantung sak menika kados pundi panjenengan anggenipun ngalami Yosua Sepuh. Lek penggalih digawe keloro-loro ya gak ono enteke. Oh, saya sepuh saya remak. Nggih to, saya sepuh mboten saya awake penak. Ning kedah bingah tansah memuji, tansah ndedonga tetep lelados. Sagete lelados ing bab menapa nggih monggo kersa wong panjenengan ngladeni anak iku ya tetep itu namanya melayani. Melayani putu itu ya tetap melayani. Tindak gereja itu ya namanya melayani. Menjadi bagian dari tim kantoria atau ini atau itu semuanya itu lalu untuk melayani kagem Gusti. Milanipun panyuwunipun sang pemazmur kakung Uti di ayatnya yang ke-9. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Menapa kok wonten tembung kados ngaten? Sang pemazmur itu juga takut loh di menghadapi masa tua. Ning wedine ora mergo wedi mati, mboten. Wedine mboten mergo wedi ora duwe duit, mboten. Wedine mboten mergo wedi didowe anak putu, mboten. Tetapi sang pemazmur takut kalau hidupnya dijauhi oleh Tuhan. Sang pemazmur takut kalau dia ditolak oleh Tuhan. Ning panjenengan lan kula Gusti ndak bakalan nolak kita. Kenapa? Panjenengan lan kula sampun dipun tresnani dening Gusti. Sugeng lelados kakung Uti, jangan jadikan usia tua menjadi alasan untuk kita tidak melakukan sesuatu. Apa yang panjenengan lakukan dan bisa panjenengan lakukan, semua untuk kaluhurane asmanipun Gusti. Amin.